Ini akan mencetak semua isi dari dalam database. Ketika kita klik, maka akan muncul sebuah kertas gini ya. Jadi database kita tercetak di dalam kertas yang bisa kita simpan sebagai PDF atau file doc, atau juga kita bisa langsung cetak ya, print. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Tersembunyi. Di sini, di video kali ini, kita akan membuat sebuah aplikasi untuk mencetak sebuah data dengan menggunakan eReport dan Jasper Report atau library Jasper Report. Baik, langsung saja kita lakukan. Pertama, masuk ke aplikasi NetBeans, kemudian kita buat sebuah project baru, Java Application, kemudian pilih directory yang kalian inginkan, kemudian kita berikan nama misalkan report data. Ini nggak usah dicentang, finish. Nah, sebelum memulai tutorialnya, syarat yang harus kalian penuhi adalah pastikan NetBeans kalian sudah terinstall plugin eReport. Plugin eReport seperti video yang sudah saya upload, dan pastikan juga kalian sudah menginstal atau menambahkan library Jasper Report seperti video yang sudah saya upload. Buat kalian yang belum melakukan penginstalan dan penambahan library, silahkan kalian tonton dulu agar bisa mengikuti tutorial ini. Oke, dan buat kalian yang sudah mengikuti atau sudah menginstal plugin dan library tersebut, kalian bisa mengikuti tutorial ini. Oke, kita lanjutkan. Langkah berikutnya adalah kita buatkan sebuah frame baru untuk membuat tombol cetak ya. Misalkan namanya adalah main frame, package-nya report data misalkan ya. Nah, ini adalah frame-nya. Kita buatkan sebuah tombol di sini. Kita buatkan tombol cetak, change variable jadi print button misalkan ya. Oke. Terus kita klik kanan, berikan event action perform. Nah, nanti di sini akan kita tuliskan kode untuk mencetak. Nah, sebelum ini kita harus siapkan database dulu, karena kita akan mencetak data dari database. Jadi kita buatkan database. Kalian bisa langsung ke menu service, atau kalau di sini nggak ada, kalian bisa window kemudian service. Atau kalau misalnya kalian udah acak-acak semua window ini, kalian bisa reset Windows ya, biar kembali ke pengaturan semula gitu ya. Oke, kita buatkan database dulu. Ada di window, kemudian service. Nanti akan muncul seperti ini. Kita buka. Nah, di sini kalau kalian posisinya ada di stop ya, biasanya kalau baru pertama buka ada di stop seperti ini, masih belum disconnect biasanya. Nah, biasanya pada saat kita buka pertama NetBeans, ini dalam kondisi disconnect ya, kayak gini. Cara mengkoneksikannya adalah dengan klik kanan, kita start,
Kemudian kita tunggu. Kalau posisinya udah ada root gini, itu artinya sudah terkoneksi ya. Dan kalau misalkan masih belum terkoneksi, kalian coba start lagi, kemudian tekan ini connect. Oke, gitu. Sekarang kita buatkan sebuah database baru. Caranya dengan klik kanan, create database. Misalkan database-nya mahasiswa 1 misalkan ya. Klik OK. Nanti di sini akan muncul nama mahasiswa 1. Ya. Ini adalah data yang barusan kita buat, mahasiswa 1. Nah, kemudian di sini juga akan mana tadi ya? Nah, kemudian di bawahnya juga akan terbuatkan ini ya, sebuah koneksi otomatis. Kita hapus saja, disconnect dulu, kemudian kita delete. Nah, kita ke driver, kemudian di sini di MySQL connector kita klik kanan, connect using. Di sini database-nya kita ubah jadi database yang barusan kita buat. Mahasiswa 1, username-nya root, password-nya kosong ya kalau masih default. Kemudian kita database URL-nya kita hapus sampai sini nih, biar kayak gini URL-nya. Kemudian kita tes koneksikan. Nah, kalau koneksinya sudah berhasil, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya ya. Kita next, kemudian kita next lagi, dan di sini kita hapus sampai di sini seperti ini, sampai mahasiswa 1. Finish. Oke, kita sudah berhasil membuat koneksi. Nah, kita ini geser-geser dulu nih. Kok jadi seperti ini ya? Kita reset dulu ya window. Nah, berikutnya kita lanjutkan pembuatan database-nya nih. Jadi di dalam mahasiswa 1 ini kita buatkan table baru. Nah, di sini tabelnya kita beri nama nilai, dan kemudian kita tambahkan kolom dengan nama name, tipenya char, size-nya 15 ya, dan kita inisialiskan sebagai primary key dan unique. Oke, kemudian ada nama, tipenya adalah varchar, nah, panjangnya 25 misalkan, kemudian klik OK. Kemudian ada nilai 1, tipenya float. Oke, kemudian ada nilai 2, tipenya float juga. Dan ada rata-rata. Kita gunakan underscore ya. Rata-rata. Tipenya adalah float. Oke, kemudian kita OK lagi. Nah, proses berhasil. Kita buka database-nya. Di sini di tabel nilai ini kita klik kanan, view data. Akan muncul seperti ini. Nah, di bawah ini nih kita bisa tambahkan data-datanya di sini. Misalkan kita berikan plus di sini. NIM-nya misalkan 123 ini misalkan ya. Namanya misalkan Goldie Roger. Nilainya dia 90, nilai 290, maka rata-ratanya juga 90 nih pasti. Ini kemudian kita add row, kita tambahkan lagi
121212 namanya name data ini bebas ya, yang penting name ini tuh semuanya beda. Namanya Silver Ray Lake misalkan, nilainya 85. Draw lagi, kita buat 131313, namanya Gaban misalkan, 80. Kalau kita klik bebas di sini nanti dia udah cukup kayak gini. Misalkan kita cuman mau ada 3 doang nih, kita klik OK. Nanti di sini juga sudah muncul data dari database kita. Kalau kalian mau tambahin lagi, kalian tekan ini aja nih, tekan tombol ini, terus kalian tambah lagi di sini data yang kalian inginkan, gitu ya. Oke, ini buat contoh aja, jadi cukup 3 dulu. Kalau kalian mau tambahin ya silahkan, bebas gitu. Nah, selanjutnya nih, kita close dulu ya. Selanjutnya kita tambahkan library ke sini nih. Kita tambahkan library MySQL JDBC. Mana MySQL? Nah, kita tambahkan MySQL JDBC. Tambah. Kemudian kita tambahkan lagi Jasper Report. Ini library yang kita buat di video sebelumnya ya. Buat kalian yang belum nonton atau kalian belum bikin, silahkan kalian tonton dulu videonya. Add library. Nanti akan muncul seperti ini banyak nih. Nah, nanti akan muncul seperti ini banyak kayak gini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa buatkan folder baru di sini, new folder. Kalau nggak ada bisa dipilih di author, kemudian di bawah ada author lagi. Di sini ada folder nih. Nah, kita buat folder misalkan namanya adalah data. Ini di sini udah ada. Kemudian kita klik kanan, new report wizard. Nah, di sini akan diberikan pilihan template. Ya, di sini diberikan pilihan template. Kita gunakan Coffee Landscape ini sebagai template-nya. Klik next, kemudian kita berikan nama, misalkan report aja gini ya, nggak usah report 1, report gini, kemudian next. Nah, biasanya di sini tuh masih kosong kalau punya kalian, biasanya kayak gini ya. Kalian nggak perlu khawatir, tinggal bikin aja new, kemudian database JDBC connection, klik next, kemudian nama connectionnya atau nama koneksinya kita bisa misalkan mahasiswa 1_ konfigurasi ceritanya lah, atau con gini aja. Kemudian kita pilih drivernya, kita gunakan MySQL JDBC driver, dan database name-nya kita ubah dengan nama mahasiswa 1 karena kita menggunakan database ini ya, yang barusan kita buat. Username-nya adalah root dan passwordnya kosong. Kemudian kita tes dulu, password kosong. Nah, connection success, kita simpan. Nah, query-nya kita tuliskan select bintang from
mahasiswa 1. Next. Passwordnya kosong. Mahasiswa 1 doesn't exist. Oh, sorry. From nilai. Select bintang from nilai gini ya. Passwordnya kosong. Nah, di sini sudah muncul semuanya. Kita pindahkan ke kanan. Caranya klik di sini nih. Nah, semuanya akan terpindah. Kemudian klik next. Di sini kita biarkan saja. Next lagi dan finish. Nah, di sini sudah ada nih tampilan atau desain defaultnya. Kita hapus saja si copy ini, kita pilih, kemudian delete. Ini juga nih, klik kanan, delete. Nah, kita ubah nih di sini. Si title-nya kita ubah. Nah, sekarang si title-nya kita ubah jadi data mahasiswa. Mahasiswa. Kita ubah ukurannya ya. Jadi 36 aja deh. Gini ya, ini bisa kalian desain suka-suka kalian. Nah, ini misalkan nilai semester genap. Ini kita hapus saja, klik kanan delete. Kemudian kita sempitkan. Terus ini juga bisa, teksnya bisa kita ubah ya. Misalkan mau jadikan huruf besar semua, gini nim. Kemudian ini juga kita besarkan hurufnya. Nilai 2. Nah, yang boleh kalian ubah itu yang di atas ya, yang nim, nama, nilai 1, nilai 2 yang di atas ini. Kalau yang ini apa namanya nih? $F nim, $F nama, ini kalian jangan ubah-ubah, biarin aja. Sekarang coba kita lihat previewnya. Nanti di sini akan diminta password. Kalau kalian gunakan password, silahkan tulis password kalian. Kalau enggak, ya tinggal langsung oke aja. Nah, data dari database yang kita buat tadi sudah muncul nih di sini. Kita kecilkan dulu ya, misalkan 75%. Jadi kita gunakan tampilan seperti ini ya untuk mencetak. Nantinya bisa dijadikan PDF atau langsung di print gitu. Tapi kita mau ini biar langsung ada di program nih. Ini kan ada di ini nih, di desain gini kan, nggak bisa langsung kita cetak. Jadi kita buatkan programnya di sini di mainframe-nya. Kode untuk mencetaknya kita tuliskan, koneksinya ke database. Jadi kita buatkan dulu string, misalkan jdbc driver sama dengan kita pilih service, kemudian di sini nih di database kita klik kanan properties. Nah, kita kopikan yang ini nih, pilih copy ini, kemudian ada string user. Kita gunakan user root ya tadi, user root, dan string password, passwordnya kosong,
dan string URL. URL-nya kita lihat, URL-nya ada di database URL. Ini pilih copy, paste di sini. Kemudian file, report file, misalkan kita beri nama report file sama dengan new file titik. Nah, ini akan ada error gini. Kita klik saja di sini. Kemudian kita berikan import ya. Nah, sekarang sudah aman. Kita close dulu. Perbesar dulu. Nah, biar lebih jelas. Tambahkan lagi di sini string dir, misalkan sama dengan gini, dan kita buat koneksinya. Class dot for name jdbc driver, kemudian connection con sama dengan driver get connection. Nah, kalau ada kayak gini, kita tinggal pilih, kita try catch, nanti akan muncul try catch kayak gini ya. Ini juga pilih add import, kemudian pilih lagi cache. Nah, ada lagi nih, tapi kita pindahkan dulu ya ke atas. Nah, ke sini. Kemudian add catch close. Nah, di sini ada lagi nih kuning, replace. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian ini kita hapus saja. Kita ubah jadi pakai JOption pen. Jadi biar muncul rekomendasi kayak gini, auto complete kayak gini, kalian tekan Ctrl sama spasi ya, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian tinggal klik enter pada JOption pen, maka akan langsung memunculkan import juga di sini, JOption pen. Show message dialog 0. Kemudian pesannya \n gagal mencetak. Plus ini ex ini ya, pesannya itu apa nanti di sini. Kemudian koma, kita ke bawahkan. Kemudian judul pesannya adalah kesalahan misalkan, dan tipe JOption-nya adalah pesan error, misalkan gini ya. Oke, kita lanjutkan si koneksinya. Kemudian statement start sama dengan create statement.
Di sini kalian bisa tekan Alt Enter atau pilih ini ya. Kalau saya biasanya langsung aja Alt Enter, kemudian kita pilih mau impor yang mana, misalkan for Java SQL statement, maka akan muncul di atasnya tuh ini SQL statement. Nah yang ini nih yang nggak kepake kita bisa remove, pilih aja sini remove, sini juga pilih remove. Kemudian kita buatkan string SQL sama dengan select from nilai. Kemudian dir sama dengan report file get canonical path plus stringnya src. Cara bikin ini kita lihat ke files di project kita lihat nih. Jadi di sini ada src, report data, dan data. Kita mau menuju ke sini ya, mau ke report .xml. Jadi kalau kalian buat foldernya beda sama saya, kalian samakan dengan folder kalian ya. Jadi di sini ada src, kemudian report data /data gini ya. Sorry. Nah, di sini ada tanda lampu. Kalau kita add catch clause ini gimana ya? Nah, muncul kayak gini nih. Jadi kita tinggal kita hilangin aja, kita pindahin nih si EU exception-nya. Kita pindah, cut, kemudian kita bikin kayak gini lagi, pindah ke situ, dan yang di bawah kita hapus gini biar rapi. Kemudian di sini kita tuliskan Jasper design sama dengan CRXML loader load dir plus nama filenya report.crxml. Ini ya, nama ini adalah ini report.crxml. Add import. Minta nih pasti catch clause. Oke, catch clause. Kayak gini lagi deh. Biasa nih kita pindah ke sini. Hapus. Kita rapikan. Nah, biar usahain nggak ngelebihin garis merah ini sih, kalau menurut saya bagusnya gitu. Kemudian di sini ada Jasper report sama dengan apa ini ya, Jasper report gini aja deh, Jasper report CR ini aja biar cepet. CR sama dengan Jasper compile manager compile report.
Kemudian ada result set sama dengan start.execute query SQL. JR result set data source res data source sama dengan new JR result set data source, parameternya rs. Apa ini? JR result set data source. Source. Nah, gini yang benar ya. Result set data source. Kemudian Jasper print CP misalkan. Jasper fill manager fill report. Parameternya kita pakai Jasper report, kemudian new has map dan rs data source titik koma. Kita rapikan. Nah, cakep. Kemudian ada just per viewer view report JP. Just per viewer view report JP. Ya. Oke, sekarang kita coba jalankan ya, running. Kita simpan dulu. Kita running using password no. Oh iya, close. Mana nih? String URL. Nah, di sini nih URL, user, pass. Kita tambahin seperti ini. Kita running lagi. Cetak. Oh, nani? Oke, ada error attribute UID. Jangan panik. Kita ke report JR.xml, kita ke bagian XML. Kemudian kita tekan Ctrl F. Kita cari yang namanya UUID. Nah, di sini cari UID. Kemudian kita select semuanya nih. Select. Nah, nanti si kursor ini akan memilih semuanya nih, memilih semua atribut UID. Nah, sekarang kita geser ke kiri dengan tekan tombol panah ke kiri ya, begini, ditaruh di sebelah sini, kemudian tekan shift, kita ke kanankan sampai sini dan kita hapus. Set, kali lagi, set, biar kayak gini. Oke, gitu.
kemudian klik sembarang aja di sini. Nah, sekarang coba kita running lagi. Cetak. Oh, masih ada error sih. Close. Mana nih report? Refresh, mana refresh ya? Coba kita running lagi. UID is not allowed. Nah, jadi di XML ini kita cari UID lagi nih. Nah, kan masih ada tuh. Kita select lagi semuanya. Hapus. Nah, jangan lupa disimpan ya. Tadi lupa nggak kita simpan. Nih, simpan dulu. Klik sembarang. Kita pastikan UID ini udah nggak ada nih. Nah, udah nggak ada. Kayaknya udah aman. Kita ke mainframe. Kita running. Cetak. Nah, keluarlah. Gini ya. Jadi sebuah kertas nih. Kita bisa simpan. Kalau kita pengen simpan, kita tinggal simpan di dokumen. Kita jadikan PDF bisa, jadikan doc bisa. Jadi HTML juga bisa nih kayaknya. Oke. Jadi kita bisa langsung simpan atau kita bisa juga print. Yes, oke guys. Nah, jadi seperti itu ya. Ketika programnya kita running, ini kita buatkan sebuah tombol cetak. Ini akan mencetak semua isi dari dalam database. Ketika kita klik, maka akan muncul sebuah kertas gini ya. Jadi database kita tercetak di dalam kertas yang bisa kita simpan sebagai PDF atau file doc, atau juga kita bisa langsung cetak ya, print. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kira-kira cukup sampai di situ video kali ini. Kalau teman-teman punya cara yang lebih baik atau lebih cepat, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.